semua korban, kepada keluarga, kepada masyarakat Indonesia, kepada semua tim Liga 1. Kali ini kita akan bahas tentang keributan yang terjadi di Kanjuruhan. Semua elemen supporter yang ada di Indonesia sepakat untuk usut tuntas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Info yang beredar bahwa Aremania itu masuk ke lapangan bukan untuk menyerang pemain Arema maupun Persebaya Surabaya. Hal itu terkuat dari salah satu temuan fakta dalam hasil investigasi Komnas HAM Hak Asasi Manusia. Tragedi ini terjadi usai laga Arema melawan Persebaya di lanjutan Liga 1 2022/2023 pekan 11, Sabtu malam tanggal 1 Oktober tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan. Tragedi tersebut diklaim terjadi karena dipicu masuknya Aremania ke dalam lapangan untuk menyerang pemain. Komisioner dari Komnas HAM, Khoirul Anam justru membantah hal itu berdasarkan temuan dari pihaknya ketika melakukan investigasi. Sejak Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022, pihaknya sudah mewawancarai kelompok-kelompok supporter Aremania, keluarga korban, dan mendatangi langsung ke Stadion Kanjuruhan. Kalau ada yang bilang eskalasi itu timbul gara-gara supporter pada terangsang semua, lalu eskalasi meningkat, setelah itu dimulai dengan yang berada di luar dan sebagainya, sampai sore ini kami menangkapnya berbeda. Kami mendapatkan berbagai informasi bahwa rentetan kejadiannya bukan begitu, ujar Anam. Menurutnya, kejadian yang sebenarnya ada konstrain waktu yakni kurang lebih 15-20 menit pasca peluit panjang dibunyikan oleh sang pengadil di lapangan wasit. Suasana saat itu masih terkendali, walaupun banyak supporter yang masuk ke lapangan hijau. Kalau itu ada yang mengatakan mau menyerang para pemain, faktanya tidak. Kami bertemu dengan para pemain Arema yang terakhir meninggalkan lapangan dan Aremania yang masuk ke lapangan. Pemain bilang tidak ada kekerasan terhadap mereka. Dengan situasi yang terkendali, Anam mempertanyakan penggunaan gas air mata oleh pihak pengamanan untuk menghalau Aremania. Komnas HAM menyesalkan adanya tembakan gas air mata ke arah tribun penonton. Pertanyaannya, ketika suasana terkendali, apakah diperlukan gas air mata yang membuat semua panik? Seharusnya kalau tata kelola keamanan baik, tidak akan terjadi peristiwa yang memilukan ini, kata Anam. Pihak terkait seharusnya meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Ditegaskannya bahwa tidak ada upaya dari Aremania yang masuk ke lapangan untuk melukai siapapun. Masyarakat Malang, bangsa dan negara Indonesia, penting untuk meluruskan. Jangan bilang gara-gara supporter merangsak mengancam pemain, tidak begitu kejadiannya. Pemain tidak ada yang terluka, bahkan tidak ada caci maki. Aremania bilangnya hanya ingin memberikan semangat terhadap para pemain Arema. Itu namanya satu jiwa, jangan menyerah, ayo bangkit lagi. Pemain Arema ngomong begitu, teman-teman supporter yang masuk ke lapangan juga ngomong begitu. Itu info yang kami serap baik dari pemain dan supporter Arema. Khoirul Anam juga memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap Aremania di dalam Kanjuruhan. Indikasinya, sudah jelas terjadi kekerasan di lapangan. Tragedi yang terjadi di malam itu menelan setidaknya 131 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. Ini yang akhirnya menarik perhatian Komnas HAM untuk ikut menginvestigasi. Komnas HAM pun mencurigai akar penyebab di Kanjuruhan. Salah satunya mencurigai perencanaan atau kelalaian manusia. Yang menjadi perhatian pihaknya adalah dugaan sebagian pintu tribun yang terkunci. Selain itu, penembakan gas air mata pun ingin diusutnya. Kami ingin melihat konstruksi besar pada peristiwa ini, apa akarnya. Apakah problem perencanaan atau ada problem soal human error? Kami ingin lihat secara detail dan mempelajarinya lebih mendalam, ujarnya. Itulah beberapa ulasan dari kabar terbaru dari Arema FC. Terima kasih sudah menonton channel Sport 88. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.